tersimpan rahasia kelam tentang sebuah pesugihan. Bukan uang, bukan emas, melainkan boneka jerami. Boneka yang hidup dari tumbal darah manusia. Inilah kisah nyata yang tak pernah berani diceritakan warga secara terbuka. Selamat datang di cerita pesugihan boneka jerami. Pasar Wage di sebuah kota kecil Jawa Tengah selalu ramai sejak subuh. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sayur mayur, ikan asin dan teriakan pedagang yang saling berlomba menarik pembeli. Di salah satu sudut pasar itu, berdirilah kios kecil milik Samsuri, seorang pedagang pakaian bekas. Kiosnya tak pernah benar-benar ramai. Setiap kali orang melintas, mereka hanya sekedar melihat sebentar, lalu pergi tanpa membeli. Baju-baju yang digantung sudah mulai usang, warnanya kusam, beberapa malah bolong. Samsuri seringkali hanya bisa duduk termenung di bangkunya, menatap kotak uang yang kosong. "Pak, kita mau makan apa nanti?" Suara lirih istrinya murni terngiang di kepalanya. Wajah istrinya pucat karena sudah seminggu lebih mereka hanya makan seadanya. Anak semata wayangnya, Dika, bahkan mulai sering menangis kelaparan. Hari itu, setelah seharian berjualan tanpa satupun pembeli, Samsuri menutup kiosnya lebih cepat. Langkahnya gontai melewati lorong pasar yang sudah mulai sepi. Namun di dekat pintu keluar, matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Ada seorang lelaki tua duduk di kursi reot, mengenakan caping lusuh dan memeluk sebuah karung goni. Wajahnya hampir tak bisa terlihat jelas karena tertutup bayangan lampu pasar yang redup. Saat Samsuri lewat, lelaki itu berbisik, "Daganganmu sepi toh?" Samsuri terhenti, matanya melebar, heran karena orang asing itu bisa tahu isi hatinya. Lelaki itu tersenyum samar, menyingkap karungnya, memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Samsuri berdiri. Sebuah boneka jerami kecil, tubuhnya kaku, kepalanya bundar dengan mata terbuat dari manik hitam yang berkilau aneh di bawah cahaya lampu. "Kalau kau mau, ini bisa bikin daganganmu laris, tapi ada syaratnya." Suaranya parau tapi jelas terdengar menusuk. Samsuri melirik boneka itu dengan ngeri. "Apa maksudnya?" Lelaki itu terkekeh lirih. "Ya, kau ingin kaya tanpa usaha, semua ada harganya. Jangan takut, orang yang kau sebut namanya hanya akan jatuh sakit atau usahanya hancur. Tapi kau akan hidup berkecukupan." Samsuri menelan ludah, hatinya bergolak. Ia teringat wajah murni yang pucat, Dika yang menangis kelaparan, dan perutnya sendiri yang sudah lama tak merasakan nasi hangat. Lelaki itu menyorongkan boneka jerami itu ke arahnya. "Ambil, kau tidak akan rugi. Tapi ingat, sekali kau mulai, tak ada jalan kembali." Dengan tangan bergetar, Samsuri meraih boneka itu. Rasanya dingin, bukan sekedar jerami biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang berdenyut pelan di dalamnya. Lelaki tua itu lalu memasukkan satu kantong kecil berisi paku berkarat. "Malam ini, coba saja. Kau akan lihat hasilnya besok." Tanpa banyak kata lagi, lelaki itu bangkit dan berjalan ke arah kegelapan lorong pasar. Langkahnya pelan, tapi saat Samsuri menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap entah kemana. Malam itu, di rumah kontrakannya yang pengap, Samsuri duduk di kamar sendirian. Boneka jerami itu ia letakkan di atas meja, menatapnya lama. Matanya seperti berkilat, seolah menunggu sesuatu. Tangannya gemetar ketika ia mengambil paku pertama. Nama siapa yang harus ia sebut? Setelah berpikir lama, ia menyebut nama Sastro, pedagang pakaian bekas lain yang kiosnya lebih ramai dan sering membuatnya iri. Dengan sekali hentak, ia menusukkan paku ke dada boneka jerami itu. "Sastro!" Hawa kamar mendadak dingin. Lilin yang menyala tiba-tiba bergetar apinya, hampir padam. Boneka itu tidak bergerak, tapi Samsuri merasa ada bisikan halus memenuhi telinganya. Malam itu ia sulit tidur, tapi keesokan harinya sesuatu yang aneh terjadi.
Kios Samsuri tiba-tiba penuh pembeli. Orang-orang berdesakan memilih baju, bahkan rela berebut. Dalam 1 jam saja dagangannya laris lebih banyak daripada seminggu terakhir. Uang memenuhi kotak kayu di depannya. Namun di sisi pasar lain, kabar menyebar. Sastro jatuh pingsan mendadak di kiosnya. Tubuhnya kejang-kejang dan sekarang dirawat di rumah sakit. Samsuri terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya bergetar saat menghitung uang hasil dagangan hari itu. Tapi di sudut kotaknya, ia melihat sesuatu yang membuat wajahnya pucat pasi. Di antara lembaran uang yang kusut, ada sehelai jerami kering, persis sama seperti bahan boneka itu. Sejak hari itu, kios Samsuri berubah drastis. Dagangan yang biasanya tak dilirik orang, kini habis diborong dalam hitungan jam. Bahkan, baju-baju yang robek sekalipun masih ada yang membeli. Samsuri mulai merasakan sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Uang yang menumpuk di tangannya. Murni, istrinya, semula senang bukan main. "Alhamdulillah mas, akhirnya rezeki kita datang juga," katanya dengan mata berbinar sambil menggenggam uang hasil penjualan. Tapi Samsuri tidak bisa tenang. Setiap malam ia masih harus menatap boneka jerami itu yang kini ia sembunyikan di dalam lemari. Rasanya semakin lama boneka itu kian hidup. Kadang ketika ia membuka lemari, boneka itu sudah bergeser posisi meski jelas-jelas tadi ia taruh menghadap kiri. Malam ketiga setelah ritual pertamanya, Samsuri kembali duduk di depan meja kayu, boneka jerami itu di hadapannya. Di sampingnya ada kantong kecil berisi paku berkarat. Kalau sekali berhasil, berarti bisa diulang lagi, gumamnya. Matanya menatap kosong, teringat wajah seorang pedagang buah bernama Parni yang kiosnya selalu dipenuhi pembeli. Dengan bibir gemetar, ia menyebut nama itu. "Parni! Parni!" Paku menancap tepat di lengan boneka. Seketika, angin dingin berembus melalui jendela yang padahal tertutup rapat. Lilin di meja padam dengan sendirinya, meninggalkan kegelapan total. Dalam gelap itu, Samsuri mendengar sesuatu. Suara, nafas, atau bisikan. Pelan, serak, hampir tak terdengar. "Tambah 1 lagi." Samsuri terperanjat. Ia menoleh ke segala arah, tapi kamar kosong. Hanya boneka jerami itu di hadapannya. Matanya yang hitam tampak sedikit lebih basah, seperti hidup. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar lagi. Parni jatuh sakit mendadak, tubuhnya panas tinggi, wajahnya membiru seperti kehabisan oksigen. Orang-orang bilang penyakit aneh itu tak bisa disembuhkan. Tapi anehnya, kios Samsuri kembali dipenuhi pembeli. Hari itu, uangnya bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Murni kegirangan, membeli lauk enak untuk keluarga kecilnya. Tapi Samsuri semakin dihantui rasa bersalah. Malam-malamnya tak pernah lagi tenang. Malam keempat, Samsuri terbangun pukul 2 dini hari. Ada suara ketuk, ketuk, ketuk dari dalam lemari tempat ia menyimpan boneka jerami. Dengan keringat dingin, ia membuka pintu lemari. Boneka itu kini berdiri tegak. Padahal ia ingat betul menaruhnya dalam posisi duduk. Matanya yang hitam berkilat memantulkan cahaya redup dari lampu minyak. Di lantai ada jejak jerami kering berceceran ke arah pintu kamar Dika, anaknya. "Ya Allah," bisik Samsuri. Jantungnya nyaris meledak. Ia buru-buru mengambil boneka itu, lalu menjejalkannya kembali ke dalam kantong hitam yang diberi lelaki misterius tempo hari. Tapi sebelum kantong itu tertutup, terdengar lagi suara lirih dari dalam boneka. "Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi." Suara itu jelas, tidak mungkin hanya halusinasi. Samsuri menutup kantong itu rapat-rapat, lalu menyimpannya di bawah kasur sambil gemetar.
Pagi harinya, Samsuri kaget mendengar kabar baru dari tetangganya sesama pedagang. Lelaki misterius berkarung goni yang dulu memberinya boneka, ternyata juga pernah terlihat di sudut pasar, menawarkan benda aneh kepada orang lain. Tapi anehnya, orang-orang yang pernah mengambil tawaran itu kini hilang entah kemana. Ada yang tokonya terbakar, ada yang tiba-tiba meninggal mendadak. Dan ketika Samsuri menatap kiosnya yang kini semakin ramai, ia sadar, cepat atau lambat, boneka itu akan menagih harga yang lebih besar. Karena malam tadi, bisikan itu terdengar lebih jelas, seolah langsung di telinganya. Giliran darah yang harus kau bayar. Sejak malam kedua ritual itu, hidup Samsuri berubah. Ia memang mendapatkan apa yang diinginkan. Dagangan laris manis, uang menumpuk, dan istrinya tak lagi mengeluh soal beras yang hampir habis. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatnya sulit tidur. Setiap malam, suara itu datang. Tambah satu lagi. Bisikan yang mula-mula samar kini terdengar begitu jelas, seakan ada mulut tepat di telinganya. Bahkan saat ia menutup kepala dengan bantal, suara itu tetap menyelinap masuk, menembus pikirannya. Bahkan saat pagi tiba, ketika ia berdagang di pasar, suara itu kadang terdengar samar di tengah riuh keramaian orang-orang yang membeli pakaian. Ia sampai beberapa kali salah memberi kembalian karena pikirannya kacau. Namun uang yang masuk benar-benar menggiurkan. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan keuntungan setara sebulan penuh. Murni, istrinya, mulai merasa tenang. Dika, anak mereka, sudah bisa makan dengan kenyang. Tapi Samsuri tahu, setiap kepingan uang yang ia pegang adalah hasil dari penderitaan orang lain. Buktinya nyata. Setelah Sastro dan Parni jatuh sakit, hari berikutnya giliran Karto, pedagang tetangganya, yang ditemukan tak sadarkan diri di kiosnya. Orang-orang bilang Karto seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya penuh lebam, matanya melotot seolah menyaksikan hal mengerikan sebelum mati. Dan anehnya, sehari sebelum itu, Samsuri sempat menyebut namanya sambil menusukkan paku ke boneka jerami. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Samsuri kembali duduk di meja kayu, menyalakan lampu minyak kecil. Dari bawah kasur, ia keluarkan kantong hitam berisi boneka jerami. Saat ia mengeluarkannya, jantungnya langsung berdegup kencang. Boneka itu tidak lagi sebesar lengan seperti pertama kali ia terima. Kini ukurannya lebih tinggi, hampir seukuran anak kecil berusia 5 tahun. Tubuhnya lebih padat, jerami yang membentuk badannya tampak semakin rapat. Dan yang paling membuatnya merinding, bagian mata boneka itu. Dulu hanya manik hitam yang kusam, tapi kini bola matanya berkilat seperti bola mata manusia. Basah, licin, dan hidup. Ya Allah, ini apaan? Bisik Samsuri dengan tubuh bergetar. Ia berniat menaruh kembali boneka itu. Tapi sesuatu dalam dirinya seolah menahannya. Rasa tamak yang diam-diam tumbuh mendorongnya untuk terus melanjutkan ritual. Lagi pula, besok kiosnya pasti semakin ramai, pikirnya. Dengan tangan gemetar ia mengambil satu paku dari kantong kecil. Sekali lagi saja, terakhir kali, ucapnya lirih tipe menenangkan dirinya sendiri. Ia menyebut satu nama pedagang lain, lalu menusukkan paku ke boneka. Karto. Begitu paku menancap, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya terjadi. Boneka itu bergerak, bahunya naik turun, seperti orang yang sedang bernafas. Dari mulut kecil yang terbentuk dari robekan jerami, keluar suara lirih. Samsuri langsung terloncat mundur, kursinya hampir terbalik. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar. Lilin di meja tiba-tiba meredup, jendela terbuka dengan sendirinya, angin dingin berhembus masuk membawa aroma anyir darah. Boneka itu perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Gerakan kepalanya kaku,
tapi jelas dan kedua bola matanya yang basah kini menatap langsung ke mata Samsuri. Lalu, dari bibir jerami itu keluar kata-kata yang membuat darahnya berhenti mengalir. Aku lapar. Samsuri terjatuh terduduk di lantai. Nafasnya terengah-engah. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekak. Boneka itu kemudian terdiam kembali, kaku seperti sebelumnya, seolah tak pernah bergerak. Namun Samsuri tahu, apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Keesokan harinya, kabar buruk kembali mengguncang pasar. Karto ditemukan tewas di kiosnya. Orang-orang bilang wajahnya membiru, lidahnya menjulur seakan dicekik sampai mati. Kiosnya belantakan seperti dirusak sesuatu yang buas. Tak ada yang tahu penyebabnya. Namun yang paling mengerikan bagi Samsuri adalah ia ingat jelas bahwa semalam ia menusukkan paku ke boneka sambil menyebut nama Karto. Dan hasilnya benar-benar sesuai. Uang yang masuk ke tangannya hari itu lebih banyak dari sebelumnya. Tapi saat menghitungnya tangannya gemetar. Di antara lembaran-lembaran uang lusuh itu, ia menemukan jerami kering berlumuran darah. Samsuri buru-buru membuangnya. Wajahnya pucat pasi. Malamnya, ia bertekad tidak akan melakukan ritual lagi. Ia berusaha tidur lebih awal. Dengan kantong hitam berisi boneka itu, ia sembunyikan rapat di bawah kasur. Namun tengah malam ia terbangun oleh suara aneh. Ketuk, ketuk, ketuk. Sumber suara itu jelas berasal dari bawah kasurnya. Dengan keringat dingin, Samsuri perlahan mengintip. Ia melihat kantong hitam itu bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Lalu, dari dalamnya muncul sebilah tangan jerami kecil yang menjulur keluar, meraba-raba lantai. Samsuri menahan teriakannya dengan menutup mulut. Jantungnya berdegu begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dan di antara suara gesekan jerami itu, terdengar bisikan yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Kalau kau tidak menambah, aku akan ambil sendiri. Samsuri langsung bangkit, menarik kantong itu dengan brutal, lalu mengikatnya sekuat tenaga. Ia menjejalkan boneka itu kembali, memaku kantongnya dengan papan kayu, lalu mendorongnya ke dalam lemari. Namun dari dalam lemari yang tertutup, suara itu tetap terdengar. Aku lapar, darah, darah. Murni yang terbangun karena suara gaduh menatap suaminya dengan bingung. Mas, apa yang kau lakukan? Suara apa itu? Samsuri tidak menjawab. Matanya kosong. Tubuhnya bergetar, peluh membasahi seluruh wajahnya. Murni semakin ketakutan, meraih lengannya. Mas, jawab aku. Kamu sembunyikan apa dari aku? Tapi sebelum Samsuri bisa bicara, suara berisik dari dalam lemari semakin keras. Bunyi ketutan, goresan dan desir jerami yang bergerak. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sedang berusaha keluar. Samsuri menempelkan punggungnya ke pintu lemari, menahannya dengan seluruh tenaga sambil berdoa. Tapi di telinganya suara itu kembali berbisik. Aku sudah hidup, Samsuri. Sebentar lagi aku keluar. Malam itu, Samsuri tidak bisa tidur sama sekali. Lemari kayu di sudut kamar terus bergetar. Bunyi kerak, 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 seperti ada kuku yang menggaruk dari dalam. Murni sudah ketakutan setengah mati, memeluk anak mereka, Dika, sambil menangis pelan. Mas, ayo kita buang aja barang itu. Aku nggak peduli dagangan laris atau enggak. Aku nggak tahan lagi. Murni memohon dengan suara bergetar. Tapi Samsuri hanya terdiam. Ada sesuatu yang mengikatnya. Rasa takut bercampur tamak membuatnya tak bisa begitu saja melepas boneka itu. Ia tahu kalau ia berhenti, kiosnya mungkin kembali sepi, dan keluarganya akan kelaparan. Namun di dalam hati kecilnya, ia sadar, yang kini tinggal di dalam lemari itu bukan lagi sekadar boneka jerami. Tengah malam, ketika suara di dalam lemari semakin keras, Samsuri akhirnya nekat membuka pintunya sedikit. Dari celah sempit itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka jerami itu kini benar-benar berdiri. Tubuhnya lebih tinggi daripada kemarin, nyaris seukuran manusia dewasa. Jerami-jerami di tubuhnya bukan lagi kering, tapi lembab,
meneteskan cairan merah pekat ke lantai. Kepalanya miring, matanya menatap Samsuri lurus, dan dari mulut jeraminya terdengar suara parau. "Aku butuh darah." Samsuri buru-buru membanting pintu lemari, menguncinya dengan sekuat tenaga. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Murni dan Dika berteriak ketakutan mendengar suara benturan dari dalam. Esoknya di pasar, kabar buruk kembali menyebar. Seorang pedagang sayur ditemukan mati di belakang lapaknya. Tubuhnya kaku dengan mulut penuh jerami. Orang-orang bergidik. Sebagian menyebut ada santet pasar yang sedang beredar. Samsuri mendengar kabar itu sambil gemetar. Ia sadar, semalam ia tidak menusukkan paku ke boneka, tapi korban tetap ada. Itu berarti boneka itu sudah mulai mencari tumbalnya sendiri. Malam berikutnya, suara itu datang lebih cepat. Belum juga jam 2 malam, lemari sudah bergetar. Bunyi jerami bergesekan terdengar jelas, disertai bisikan yang memekakkan telinga. "Aku lapar, keluarkan aku, darah, darah." Murni menangis, memohon kepada suaminya. "Mas, kita bakar saja boneka itu. Aku nggak sanggup lagi. Kalau tidak, aku bawa Dika keluar dari rumah ini." Samsuri marah menampar meja. "Jangan macam-macam. Kalau boneka itu kita hancurkan, semua yang kita punya hilang. Kau mau anakmu kelaparan lagi?" Tangisan Murni makin kencang, tapi Samsuri tak peduli. Ada sisi dalam dirinya yang sudah terlalu jauh terikat dengan kekayaan yang ia dapatkan. Sekitar jam 3 malam, suara keras menghentak dari dalam lemari. Duar! Pintu lemari bergetar, hampir copot. Dari celah-celah kayu, keluar serpihan jerami basah bercampur darah. Dika menjerit keras, Murni memeluknya erat. Samsuri dengan wajah pucat mengambil martil dan papan kayu tambahan, berusaha menahan pintu lemari agar tetap tertutup. Namun saat ia memaku papan terakhir, terdengar suara tawa lirih dari dalam lemari. "Kau pikir bisa mengurungku selamanya? Samsuri, aku sudah ada di dalam darahmu. Cepat atau lambat, aku akan keluar." Suara itu begitu nyata, bergema di seluruh kamar. Hari-hari berikutnya, pasar mulai dilanda ketakutan. Dalam seminggu, sudah 3 orang pedagang mati dengan cara yang aneh. Mulut mereka selalu dipenuhi jerami. Beberapa warga mulai percaya ada pesugihan hitam yang sedang beroperasi. Orang-orang bahkan mulai menatap Samsuri dengan curiga, karena sejak kejadian itu, hanya kiosnya yang makin ramai, makin kaya. Dan benar saja, suatu sore, seorang lelaki tua penjual kopi menepuk bahu Samsuri dan berbisik, "Berhenti sekarang, nak, sebelum boneka itu mengambil keluargamu." Malam itu Samsuri tidak lagi bisa menghindar. Lemari yang ia pakai untuk mengurung boneka benar-benar hancur. Papan kayunya copot satu persatu. Dari dalamnya muncul tangan jerami panjang yang berlumuran darah. Jemarinya meraba-raba lantai, menyeret dirinya keluar. Murni berteriak histeris, menarik Dika keluar kamar. Samsuri hanya bisa terduduk di lantai, keringat bercucuran, wajahnya putih pasi. Di hadapannya, boneka jerami itu berdiri tegak. Kini tingginya hampir sama dengan tubuh manusia dewasa. Matanya bukan lagi sekedar manik, tapi sepasang bola mata merah penuh pembuluh darah. Mulutnya sobek lebar, dari dalamnya meneteskan cairan hitam kental. Dan dengan suara mengerikan, ia berkata, "Sekarang aku ingin tubuh yang asli." Malam itu Hendra kembali melakukan ritual seperti biasa. Tangannya gemetar saat menusukkan paku ke tubuh boneka jerami yang semakin lama terasa makin berat. Dulu, boneka itu ringan, seperti jerami kering biasa. Tapi sekarang, saat ia mengangkatnya, ada sensasi aneh. Seperti sedang mengangkat sesuatu yang punya daging di dalamnya. "Siapa lagi malam ini?" Suara serak itu kembali terdengar di telinganya, meski Hendra sendirian di kamar. Keringat dingin membasahi pelipisnya.
Suara itu jelas berasal dari boneka di hadapannya. Kedua manik hitam yang tadinya hanya jahitan kain, kini memantulkan cahaya samar. Matanya seperti benar-benar bisa melihat. Hendra menelan ludah. Warno, si tukang parkir. Ia menusukkan paku ke bagian dada boneka itu. Seketika, boneka itu mengeluarkan suara pelan, seperti orang kesakitan. Bagus, bisik suara itu. Darahnya akan mengalir untukmu. Esoknya, Hendra kembali mendapat kabar mengejutkan. Warno, tukang parkir di depan pasar, ditemukan kejang-kejang dan meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Anehnya, di dadanya ada bekas tusukan kecil, persis seperti tempat Hendra menusukkan paku semalam. Hari-hari berikutnya Hendra semakin larut dalam ritual itu. Setiap kali ia menusukkan paku, selalu ada kabar orang mati mendadak di kampung itu. Rezekinya semakin lancar. Pembeli datang silih berganti. Bahkan tokonya yang dulu hampir bangkrut kini mulai ramai. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Boneka jerami itu kini tidak lagi sama. Tangannya mulai bisa bergerak sedikit demi sedikit. Lehernya bisa menoleh. Dan setiap kali Hendra selesai melakukan ritual, ia merasa ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Suatu malam, Hendra terbangun karena mendengar suara seret, seperti jerami digesek di lantai. Ketika menoleh, ia hampir menjerit. Boneka jerami itu tidak lagi berada di meja tempatnya biasa diletakkan. Boneka jerami itu sedang berdiri tegak di samping tempat tidurnya. Kepala jerami dengan manik hitamnya menatap lurus ke arah Hendra. Tubuh Hendra kaku. Kenapa kau bisa bergerak? Boneka itu tidak menjawab. Hanya terdengar suara nafas berat keluar dari rongga kosong mulut jerami yang dulunya cuma garis jahitan. Perlahan, boneka itu mengangkat tangannya yang kaku, menunjuk langsung ke dada Hendra. Giliranmu sebentar lagi. Sejak malam itu Hendra tidak bisa tidur nyenyak. Boneka itu selalu berpindah tempat dengan sendirinya. Kadang pagi-pagi ia sudah duduk di kursi warung. Kadang malam-malam ia berada di pojok kamar, seolah mengawasi. Hendra mencoba membuang boneka itu ke kali. Tapi besok paginya, boneka itu kembali ada di meja rumahnya, basah kuyup, berbau anyir, dengan tanah dan lumpur menempel di tubuhnya. Puncaknya, suatu malam, boneka itu bersuara dengan jelas. Tubuhku hampir lengkap. Kau harus memberiku tubuh, atau kau yang akan kugunakan. Hendra pucat pasi. Ia sadar, pesugihan ini bukan lagi tentang rezeki. Ia telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Boneka itu ingin hidup. Dan yang lebih menyeramkan, untuk bisa hidup, ia membutuhkan tubuh manusia sungguhan sebagai wadahnya. Warung Pak Wira kini tak pernah sepi. Dari pagi sampai larut malam, pembeli datang silih berganti. Bahkan orang-orang dari luar kampung sengaja mampir hanya untuk mencicipi masakannya. Semua orang kagum dengan keberuntungan mendadak yang diraih Pak Wira. Namun, keberuntungan itu punya sisi lain yang tak diketahui banyak orang. Setiap malam, suara jeritan samar terdengar dari dalam rumahnya. Malam itu, saat istrinya sudah tidur, Pak Wira kembali ke gudang kecil di belakang rumah. Di sanalah boneka jerami itu disimpan. Hanya diterangi lampu minyak redup, ruangan itu terasa pengap. Boneka jerami yang sebelumnya diam, kini duduk bersandar di dinding dengan posisi yang tidak pernah diubah Pak Wira. "Aku lapar." Suara itu muncul lagi, bukan dari mulut manusia, tapi dari rongga kosong jerami yang bergermisit.
Pak Wira menelan ludah. Tangannya gemetar saat membawa semangkuk darah ayam yang baru ia sembeli. Biasanya, itu cukup untuk meredakan boneka jerami. Tapi malam ini, boneka itu menggeleng. Tidak lagi, aku butuh jiwa manusia, tumbal baru. Pak Wira mundur beberapa langkah. Tumbal manusia? Tidak, aku tak bisa melakukan itu. Boneka itu tertawa pelan. Suara jeraminya berdesir seperti angin kering. Kalau kau tak memberiku jiwa, maka aku akan mengambil jiwa orang terdekatmu. Bayangan wajah istrinya terlintas. Jantung Pak Wira berdegup kencang. Ia tahu ancaman itu bukan sekedar kata-kata. Sudah 2 orang tetangganya meninggal dengan cara mengenaskan. Tubuh kaku membiru, mata melotot, seakan jiwa mereka disedot habis. Orang kampung menyebutnya mati wajar, tapi Pak Wira tahu siapa dalangnya. Siapa yang kau mau? Tanya Pak Wira terbata-bata. Boneka jerami itu menggerakkan kepalanya. Jerami-jerami berderak, matanya yang tadinya kosong, kini berisi noktah hitam pekat. Besok, pilih salah satu pembelimu. Aku ingin orang yang tertawa paling keras di warungmu. Tawa mereka akan jadi makanan pertamaku. Pak Wira merinding, membayangkan harus menyerahkan nyawa orang yang tak bersalah demi dagangannya sendiri. Tapi di satu sisi, ia tak sanggup membiarkan boneka itu menyasar istrinya. Keesokan harinya, warung kembali ramai. Orang-orang makan dengan lahap, bercanda, tertawa keras-keras. Pak Wira duduk di suduk, menatap wajah mereka satu persatu, merasa seperti algojo yang harus memilih korban. Lalu seorang pemuda datang bersama kawan-kawannya. Suaranya paling nyaring, tawanya membahana sampai membuat orang lain ikut menoleh. Pak Wira merasakan hawa dingin di tengkuknya, seakan boneka jerami sedang menandai orang itu. Saat malam tiba, Pak Wira membawa sepotong kain milik pemuda tadi yang sengaja ia ambil diam-diam. Ia taruh di depan boneka jerami sambil berdoa lirih agar semua ini hanya mimpi buruk. Boneka itu menunduk, menghirup kain tersebut, lalu dengan suara berbisik yang membuat darah beku, ia berkata, "Bagus. Malam ini jiwa pertamaku akan datang, dan setelah itu aku akan semakin kuat." Di luar rumah, terdengar jeritan panjang yang membuat anjing-anjing di kampung menggonggong bersaut-sautan. Pak Wira menutup telinganya, tapi ia tahu itu adalah jeritan dari tumbal yang dipilihnya. Malam itu, angin terasa begitu dingin menusuk tulang. Rudi tidak lagi bisa tidur nyenyak sejak kejadian boneka jerami yang tiba-tiba bergerak sendiri di kamarnya. Ia masih berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi. Tapi setiap kali menutup mata, ia selalu mendengar suara kecil berbisik di telinganya. Suara itu lirih, serak, tapi jelas. "Aku butuh tubuh. Ia menyalakan lampu kamar, berharap cahaya bisa mengusir ketakutannya. Tapi justru bayangan boneka jerami di pojok kamar terlihat semakin nyata. Boneka itu duduk bersila, kepalanya sedikit menunduk, seakan sedang mengintai. Rudi memberanikan diri mendekat, ingin memastikan. Namun begitu ia melangkah, kepala boneka itu perlahan terangkat. 2 mata kancingnya berkilat aneh, dan mulut yang sebelumnya hanya jahitan benang kasar, kini seperti bergerak membentuk senyum tipis. Rudi sontak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit, tapi suaranya seperti tertelan gelapnya malam. Seketika listrik di rumah padam, seluruh ruangan gelap gulita. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri dan suara seret, seperti jerami yang digesek pelan, bergerak mendekat dari arah boneka itu. Dengan terburu-buru, Rudi beraih korek api di meja, menyalakannya, dan cahaya kecil itu membuat sosok boneka jerami terlihat jelas. Kini boneka itu tidak lagi duduk di lantai. Ia berdiri, tubuh kecilnya bergerak seperti makhluk hidup. Wajahnya semakin menyeramkan, senyumannya melebar, dan dari sela-sela benang mulutnya keluar suara parau. "Tepati janji, atau kau yang jadi gantinya." Rudi hampir tak bisa bernapas. Ia berlari keluar kamar, membuka pintu sekuat tenaga, namun betapa terkejutnya ia. Di luar pintu, justru ada sosok hitam tinggi besar. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan pekat yang menutup jalan. Sosok itu menunduk, lalu tangan panjangnya menunjuk langsung ke arah Rudi. Suara berat bergema dari kegelapan, "Kau sudah terlambat." Tiba-tiba,
Rudy merasa kakinya berat, seperti terikat. Ia menunduk dan melihat jerami-jerami keluar dari celah lantai, membelit pergelangan kakinya, naik ke betis, hingga ke paha. Jerami itu bergerak hidup, menjeratnya seperti ular. Ia berteriak histeris, meronta sekuat tenaga. Namun semakin ia melawan, jerami itu semakin kencang menjerat tubuhnya. Lampu rumah kembali menyala tiba-tiba, dan sosok bayangan itu menghilang. Rudy terhuyung jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Anehnya, jerami-jerami itu juga lenyap, seakan tak pernah ada. Tapi, di tangannya, ia mendapati bekas luka goresan kecil, tanda bahwa semua yang baru saja terjadinya tak adanya. Dari dalam kamar, suara tawa kecil terdengar. Rudy menoleh dan melihat boneka jerami itu sudah kembali duduk di pojok, diam tak bergerak. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di dada boneka itu, ada noda merah basah, seperti darah segar yang merembas keluar dari jerami-jeraminya. Rudy jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia sadar satu hal, boneka itu sudah bukan sekadar perantara pesugihan lagi. Ia hidup dan sekarang ia menagih sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sesaji. Malam itu, suara hujan turun deras membasahi jalanan desa. Rian hanya duduk di ruang tamunya, menatap boneka jerami yang kini sudah tidak lagi sama seperti pertama kali ia dapatkan. Jerami-jeraminya semakin kaku, seperti membatu, dan pada wajah boneka itu sudah terlihat guratan mirip daging manusia. Yang paling membuat Rian tidak bisa tidur adalah tatapan mata boneka itu. Bukan lagi mata kosong jerami, tapi 2 biji mata hitam pekat yang sesekali berkedip, seolah menatapnya balik. "Rian, waktumu hampir habis." Suara itu terdengar jelas dari dalam boneka. Rian merinding, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tahu perjanjian yang dibuatnya semakin menuntut balasan. Usaha warungnya memang semakin maju, uang mengalir tanpa henti. Tapi kini ia harus menghadapi konsekuensi yang semakin nyata. Boneka jerami itu berkata lagi, "Aku lapar, aku ingin tubuh, cari aku tubuh. Kalau tidak, kau yang akan jadi gantinya." Rian memukul meja dengan marah bercampur takut. "Apa maumu sebenarnya? Bukankah aku sudah ikuti semua aturanmu?" Boneka itu tertawa. Tawa kecil, serak, tapi menggema di seluruh ruangan. Rian berlari keluar, meninggalkan boneka itu sendirian di meja. Ia butuh udara, butuh menenangkan diri. Namun, bahkan di luar rumah, ia merasa seperti ada banyak mata mengawasinya. Esok paginya, kabar buruk datang. Salah satu pelanggan setia warungnya ditemukan mati di rumahnya, dengan tubuh kaku, kulit pucat, dan bola matanya hilang. Orang-orang desa gempar, dan beberapa tetangga mulai berbisik-bisik kalau kematian itu ada hubungannya dengan Rian. Rian menolak semua tuduhan, tapi dalam hatinya, ia tahu ini semua ulah boneka jerami itu. Seperti biasa, ia dipaksa membayar harga dari pesugihan itu dengan nyawa orang lain. Dan semakin hari, boneka itu semakin rakus. Malam berikutnya, Rian mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ia menyalakan lampu, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Suara itu terus berputar, kadang terdengar dari dapur, kadang dari kamar, lalu berhenti tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, boneka jerami itu sudah berdiri tegak di pintu. Padahal Rian yakin sebelumnya ia meletakkannya di meja ruang tamu. Rian mundur perlahan, keringat dingin bercucuran. Boneka itu melangkah maju, gerakannya kaku tapi nyata. Tangannya yang terbuat dari jerami mulai berubah, tumbuh urat-urat merah seperti tangan manusia. "Aku sudah bilang, aku lapar," gumamnya. Rian berteriak, mengambil pisau dapur dan mencoba menusuk boneka itu. Tapi sebelum pisaunya menyentuh, boneka itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah bau anyir seperti darah basi menempel di udara. Hari-hari berikutnya Rian semakin tersiksa.
Setiap malam ia mendengar bisikan, tawa kecil, bahkan teriakan orang-orang yang sudah mati akibat perjanjiannya. Mereka semua memanggil namanya, menuntut balasan. Di warungnya, bayangan boneka jerami kadang terlihat berdiri di sudut ruangan, mengawasi pelanggan yang datang. Puncaknya terjadi ketika Rian sedang melayani pembeli. Seorang ibu parubaya membeli nasi, lalu tersenyum padanya. Namun ketika Rian menoleh lagi, wajah ibu itu sudah berubah jadi kepala jerami dengan mata hitam pekat. Ibu itu tertawa keras hingga semua orang di warung menjerit ketakutan. Tapi anehnya, hanya Rian yang melihat kejadian itu. Bagi orang lain, semuanya tampak normal. Rian mulai kehilangan akal sehat. Ia jarang tidur, jarang makan, hanya duduk termenung sambil menatap boneka jerami yang semakin menyerupai manusia. "Kau tak bisa lari, Rian," suara boneka itu terus menghantuinya. "Kau sudah berhutang, kau harus bayar." Suatu malam Rian bermimpi aneh. Ia berada di ladang luas, penuh dengan boneka-boneka jerami tertancap di tanah. Ratusan, bahkan ribuan jumlahnya. Semua boneka itu hidup, menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong. Di tengah ladang, ada satu boneka paling besar setinggi pohon kelapa, dengan wajah manusia yang ia kenal. Wajah itu adalah dirinya sendiri. Boneka besar itu membuka mulut, dan suara bergemuruh keluar. "Tubuhmu adalah bayaranku." Rian terbangun dengan teriakan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi mimpi itu terasa nyata. Saat ia menoleh ke sudut kamar, boneka jerami itu sudah tidak ada di meja. Ia mencarinya dengan panik, membuka lemari, memeriksa dapur, tapi nihil. Hingga akhirnya ia menatap cermin di kamarnya dan hampir pingsan melihat bayangannya sendiri. Dalam pantulan cermin itu, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Wajahnya penuh jerami, matanya hitam pekat, dan mulutnya sobek lebar hingga ke telinga. Rian berteriak histeris, memukul cermin hingga pecah berkeping-keping. Tapi pantulan itu masih terlihat di pecahan-pecahan kaca di lantai, terus menatapnya dari segala arah. Rian tahu waktunya semakin dekat. Boneka jerami itu tak lagi sekadar alat pesugihan, tapi sudah menjadi entitas hidup yang ingin menggantikan dirinya sepenuhnya. Angin malam itu berhembus kencang, membuat atap rumah Sutris berderit seperti akan roboh. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang, cahayanya menari di dinding. Boneka jerami itu duduk bersila di kursi kayu, seolah benar-benar punya nyawa. Tatapannya kosong, tapi terasa hidup. Dan kali ini bukan hanya Raka yang melihatnya. Sutris berdiri kaku di sampingnya, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak bisa lagi. Suaranya serak. "Aku udah kasih semua yang kamu mau. Kenapa masih terus minta?" Boneka jerami itu menggerakkan kepalanya perlahan. Jerami keringnya berderak, menimbulkan suara menyeramkan. Dari mulut yang hanya berupa jahitan benang hitam terdengar bisikan. Tubuh asli." Raka yang bersembunyi di balik pintu hampir menjerit. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tiba-tiba semua lampu padam, gelap total. Suara tawa kecil, lirih dan menggema terdengar dari berbagai sudut ruangan. Raka bisa merasakannya. Boneka itu bergerak, bukan lagi sekadar duduk. Langkah-langkah kecil menyeret seperti jerami kering digesekkan ke lantai terdengar mendekat. Sutris menyalakan korek api, tapi nyalanya langsung padam, seperti ada hembusan napas dari kegelapan. "Raka, aku tahu kau di situ." Raka terlonjak. Ia tak sadar bahwa boneka itu kini bisa menyebut namanya. Dari balik kegelapan 2 titik merah menyala muncul seperti mata yang berapi-api. Semakin lama semakin dekat. Sutris menjerit, "Jangan dekati dia, dia nggak ada urusannya." Tapi boneka itu tak menghiraukan,
Langkahnya semakin cepat dan tiba-tiba sesuatu meraih bahu Raka dari belakang. Raka sontak menoleh, bukan boneka, melainkan Sutris dengan wajah pucat penuh keringat. "Kita harus pergi sekarang juga," Sutris berbisik terburu-buru. Ia menarik tangan Raka, membawanya lari keluar rumah. Namun, begitu pintu depan dibuka, yang terlihat bukan halaman rumah, melainkan hamparan sawah kering penuh boneka jerami berdiri tegak. Puluhan, ratusan, semua menoleh ke arah mereka. Raka terdiam, napasnya tercekak. "Paman, ini apa?" Sutris tak menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Dan dari tengah hamparan itu, satu boneka jerami terbesar melangkah maju. Wajahnya mirip sekali dengan Sutris. "Tubuh asli," bisiknya lagi. Kini lebih jelas, lebih nyata. Raka menyadari satu hal. Malam itu, boneka jerami tidak hanya menginginkan tubuh, tapi juga jiwa. Raka berlari di antara kebun jagung yang gelap. Kakinya hampir lumpuh karena kelelahan. Nafasnya tersengal, sementara di belakangnya terdengar suara jerami yang bergesekan satu sama lain, semakin lama semakin dekat. "Raka, jangan lari!" Suara serak itu seolah keluar dari dada boneka jerami, yang kini sudah bisa berjalan tegap, dengan mata merah menyala dan mulut yang bisa bergerak seperti manusia. Raka menoleh sekilas, dadanya hampir pecah karena ngeri. Boneka itu sudah tidak seperti boneka lagi. Tubuhnya mulai dilapisi daging merah basah, seperti ada kulit baru yang sedang tumbuh menutupi jerami. Dari sela-sela tubuhnya, darah menetes seperti embun di malam hari. "Kau yang memilih jalan ini!" teriak boneka itu. Raka terjatuh. Kedua lututnya lecet, tapi ia memaksa bangun. Ia ingat pesan dukun tua dulu. Kalau boneka itu menuntut tubuh, maka salah satu harus jadi tumbalnya. Kalau tidak, ia akan mengambil tubuhmu sendiri. Dengan gemetar, Raka mengeluarkan pisau kecil yang selalu ia simpan. Pisau itu warisan dari ayahnya, katanya bisa melindungi dari gangguan gaib. Ia genggam erat sambil menatap boneka jerami yang kini sudah semakin dekat. "Kalau kau ingin tubuh, ambil tubuhku, tapi jangan ganggu keluarga dan usahaku lagi." Raka berteriak nekat. Boneka itu berhenti. Matanya berkilat, lalu ia tertawa. Suara tawanya seperti jerami yang dibakar, berderak, kering, tapi panas menusuk telinga. "Tubuhmu? Ya, tubuhmu akan cukup." Boneka itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang pelan. Raka menutup mata, menyiapkan diri untuk tusukan, untuk saat terakhirnya. Namun tiba-tiba dari kejauhan, suara azan subuh terdengar. Samar, tapi jelas. Langkah boneka itu terhenti. Matanya berkedip-kedip, tubuh jeraminya kembali bergetar seperti rapuh. Dari sela-sela tubuhnya, daging basah tadi mulai meleleh, luruh seperti lilin terkena api. "Tidak, belum waktunya!" jerit boneka itu. Raka membuka mata, melihat bagaimana boneka jerami itu perlahan meleleh, jatuh berantakan ke tanah. Hanya tersisa jerami kering yang tercecer dan sebuah kepala kecil dengan mata hitam kosong yang akhirnya retak lalu hancur jadi debu. Raka terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya masih terengah, tapi dalam hatinya ada sedikit kelegaan. Ia selamat untuk sekarang. Namun, di antara sisa jerami itu, Raka melihat sesuatu yang membuatnya pucat. Sebuah paku berkarat masih tertancap di tengah jerami, berdiri tegak seperti menunggu tangan baru yang akan memegangnya. Ia tahu kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Boneka jerami mungkin bisa hancur, tapi pesugihan tidak pernah benar-benar mati. Boneka jerami itu kini hanya tinggal abu, tapi kutukannya belum tentu ikut musnah. Karena di setiap desau angin malam,
bisa saja ada sepasang mata jerami yang terus mengintai. Ingatlah, setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut bayaran. Dan bayaran itu mungkin jauh lebih mahal dari yang kau bayangkan.